Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo ya. Tema atau judul games kali ini adalah toksik cinta ya. Toksik cinta dari siapa? Darinya ataukah dari siapa? Ataukah malah kamu sendiri menjadi toksik untuk dirimu sendiri? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Virgo, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Virgo. Virgo. Maaf agak sedikit berisik, anak saya ada di samping ya. Dan dia lagi bermain. Maaf kalau suaranya masuk terdengar dalam video ya. Dan semoga kalian tetap bisa mendengarkan suara saya dengan jelas. Oke, kita lihat apa yang terjadi dengan dirimu Virgo toksik cinta. Kita lihat apa yang terjadi. Wow, di sini ada the date ya, ada date di mana mungkin cintamu sudah berakhir. Ya, ataupun mungkin kondisinya kamu lagi bertengkar, ataupun mungkin lagi tidak koneksi dengan pasanganmu. Ribut aja ya. Kenapa? Di sini ada Five of Cups, di mana ingin kebahagiaan, cinta, tetapi yang didapat hanyalah kesedihan. Ya, saya lihat di sini pasanganmu juga mungkin toksik. Ya, ada beberapa yang tidak mengerti akan perasaan dari Virgo. Virgo merasa bahwa saya kok sudah berusaha yang terbaik, berusaha tenang. Di sini ada Queen of Swords yang mana inginkan cinta sejati, berjuang, tetapi malah disia-siakan, ataupun mungkin kondisinya pasangannya terlalu keras terhadap Virgo, menginginkan lebih dari Virgo, yang mana Virgo sekarang kondisinya lagi tidak mampu gitu. Mungkin kamu ada kekurangan, ada sesuatu yang kurang ya, contohnya keuangan, ataupun mungkin kesehatan, ataupun mungkin kamu lagi nggak punya kerja, tetapi dia mau seperti harus kamu setting ya, disetting harus begini harus begitu, sehingga di sini ada rasa ya udah deh kalau gitu kamu toksik saya juga jadi toksik, ada pembalasan ya, dimana Virgo juga membalas toksik yang sama untuknya, yang mana akhirnya membuat Virgo merasa lelah. Dan ini energinya juga bisa terbolak-terbalik, bisa di energi Virgo, bisa di energi pasangan Virgo ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja ya. Ataupun kalau tidak terjadi pada dirimu, berarti bukan energimu ya. Dikarenakan ada beberapa yang bilang kak bukan tidak resonate ya, berarti bukan untukmu readingan ini. Ya, kalau kamu mau 100% energimu silakan personal reading. Selama ini energi general reading, ada beberapa yang tidak resonate ya, karena saya mengambil energi dari banyak Virgo, di mana energi itu energi paling dominan sesuai tema kita. Ya, jadi jangan berharap mau sama 100%. Kalau sama syukur, kalau tidak ya berarti bukan readingan ini bukan untukmu. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada The High Priestess, di mana dia mau keseimbangan antara hati logika, di mana pikiran jalan, hati pun tentram damai. Dia inginkan kamu juga seperti gitu, tapi serasa kayaknya sama-sama nggak damai, sama-sama nggak nyaman. Ya, di sini juga banyak lingkungan yang toksik ya dari Virgo, bukan hanya sekedar dari pasangan. Ya, bahkan saya lihat di sini
teman-teman atau lingkungan circle dari Virgo pun toksik ya, dimana juga ada hubungan triparty, ada juga hubungan dari pekerjaan yang toksik. Ini pekerjaan yang toksik nih artinya pekerjaan yang membuat kamu tidak nyaman di tempat itu. Ada kompetitor tidak sehat, orang suka ember, cerita-cerita, ada banyak intervensi untuk dirimu yang jelek-jelek. Ya, seakan-akan nih kamu pusing ya bagaimana caranya supaya saya bisa keluar dari lingkup itu, tetapi saya tetap di tempat itu, tetapi saya jangan dengan orang yang toksik gitu. Jadi kamu berusaha untuk berbuat yang terbaik untuk mereka demi menyenangkan hati mereka. Ya, di sini ada Page of Swords di mana ya kamu berjuang sendiri. Contohnya, kalau kamu ibu rumah tangga, kamu berjuang, pasanganmu pergi kemana, kamu bingung juga ya, karena saya lihat di sini ada beberapa yang tidak dinafkahi, ataupun mungkin kondisinya sekarang kamu lagi break ya, tidak dinafkahi dan putus ya atau pisah, tetapi belum resmi cerai ya, ataupun kalau putus ya putus, maksudnya masih pacaran ya, putus nyambung karena ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, di mana pada saat dia tidak mempunyai uang dia datang padamu ya. Pada saat dia punya uang, dia pergi meninggalkanmu, suka-suka. Wah, habis manis apa dibuang nih. Ada beberapa dari lingkungan keluarga juga yang tidak mensupport dari Virgo, menjadi toksik. Mungkin orang tua, adik, kakak, ataupun saudara, di mana ya orientasinya duit. Kalau tidak, ya dia mau kepatuhan. Wah, ternyata ya Virgo nih sudah jadi orang, jadi sombong. Wah, dia jarang ke rumah sini ya karena sudah kaya sih, sombong lagi ya, dipikirnya sombong padahal memang Virgo sibuk ya. Jadi banyak beberapa juga yang tidak mendukung Virgo dari keluarga, saya lihatnya di sini ya. Suka membicarakan kekurangan Virgo ya. Kalau kelebihan ya diam-diam baik, tapi kalau punya kekurangan diumbar. Nah ini ya, wah ini repot nih, gimana membandingkan, contohnya si A dan si dengan kamu, si B dengan kamu. Baru lucunya membandingkan kekurangan dari kamu dengan kelebihan dari mereka ya. Akhirnya ada sakit hati dalam dirimu Virgo, yang saya merasa bahwa kok hidup kamu nih lengkap dengan orang toksik ya, walaupun mungkin kondisinya tidak semua ya, karena beberapa juga ada orang yang baik, tetapi terkadang juga orang itu toksik, tetapi saya rasa kayak sudah dia baik aja deh, padahal sebenarnya energi Virgo tuh tidak gitu. Contohnya ya, Virgo dengan ini contohnya ada orang tua kamu toksik, tapi kamu tetap memberikan pemaafan untuknya, ya serasa biasa aja gitu, padahal kamu sudah tahu bahwa dia nggak mendukung saya, tapi ya karena orang tua saya jadi tetap saja saya harus hormat. Nah ini ya, ataupun mungkin kondisinya sudah tahu pekerjaan itu toksik, orang-orang di dalam toksik, tapi karena saya butuh uang jadi tetap aja ya saya harus tetap aja di situ. Nah ini serasa biasa aja Virgonya ya, dengan serasa macam banyak orang baik juga di dalam, tapi ada beberapa orang yang memang koslet dengan Virgo yang mana tidak sesuai dengan vibrasi Virgo, tetapi karena situasi dan kondisi mengharuskan kalian tetap harus bersama mau tidak mau, ya serasa kayak biasa aja gitu, tapi hati ini tidak, hati Virgo tuh bergejolak. Tapi saya lihat di sini ada beberapa Virgo mengambil keputusan untuk pergi dari circle itu, tetapi ya pergi dalam tanda kutip pergi-pergi begitu aja, nanti juga kalau butuh kembali lagi. Karena apa, Virgo tuh orangnya empati ya, banyak orang juga minta bantuan Virgo walaupun sudah disakiti, Virgo juga tetap kembali lagi ke mereka ya. Tapi pada saat Virgo sudah berbaik hati tidak direspon gitu loh, macam terima kasih oke, ataupun apa, tapi tetap aja masih cerita-cerita, ataupun mungkin kondisinya malah kalau tidak dibantu malah mereka lebih cerita lagi. Wah repot ya. Jadi Virgo kamu punya tempat ini nih stres ya. Saya lihat juga ya, kenapa bahkan mungkin di tempat grup ya, grup-grup dalam contoh macam keagamaan juga masih aja dicerita-cerita, diomong-omongin kejelekan kamu, kekurangan kamu. Ini contoh ya, kalau mungkin kamu ada grup keagamaan itu kayak macam bagaimana ya, ya setidaknya kita spiritual, kita lebih up ya, tetapi masih aja kadang-kadang mereka menceritakan kejelekanmu setelah beribadah ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Pertama di luar menguatkan, tapi ujung-ujungnya dia cerita di belakang ya. Ini orang gimana ya?
Teman-teman kamu tuh lucu ya, tapi ya itu yang terjadi, dilema yang saya lihat dari kartu ya. Banyak orang yang suka menggosipkan kekurangan Virgo, tetapi saya lihat di sini Virgo tetap tabah, tetap oke, tetap ya menahan diri, lebih fokus pada diri sendiri dan lebih produktif aja untuk bisa lebih up, lebih enjoy, lebih happy. Tetapi ya kadang-kadang ada tekanan juga. Ini yang bisa membuat tekanan yang paling dalam ini adalah dari sisi pekerjaan ya, ataupun sisi keuangan, karena saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin mengambil kesempatan dalam kesempitan. Contohnya Virgo lagi butuh duit, dia pinjam dengan bunga yang sangat tinggi, tapi bobroknya juga ada beberapa Virgo yang sudah tahu tinggi tapi tetap aja ya masih mau meminjam di situ, ataupun mungkin kondisinya dia sudah jelek-jelekan Virgo tapi Virgo juga masih mau meminjam uang di situ, ataupun sebaliknya ya, Virgo sudah dijelek-jelekan, dia pinjam uang ke Virgo ya, Virgo pinjamin lagi padahal dia sudah jelek-jelekan waktu pada saat kamu nagih lah atau apalah ya. Nah ini ada beberapa, entah kamu minjam uang atau kamu yang meminjamkan mereka uang ya. Ini ada konflik di mana mungkin sistem penagihan ataupun apa yang mungkin akhirnya membuat ada keluar bahasa yang kurang mengenakan di situ. Dan bicara kompetisi juga, di sini banyak kompetitor yang saya bilang kompetitor tidak sehat. Mungkin dalam hal kerjaan menjelek-jelekan. Wah itu kerjaan Virgo nggak beres. Wah yang ini kerjaan ini nggak beres. Wah kerjaan yang itu nggak beres lagi, tuh hasil karya Virgo tuh ya. Padahal seharusnya mungkin kalau dibilang pimpinan ya dia harus mengarahkan, bukan langsung menyalahkan. Ataupun mungkin kondisinya ya bicara supaya tidak terjadi kesalahan itu. Tapi ya gitu, banyak orang yang yang tidak suka sama Virgo karena kemampuan Virgo ya, tetapi mereka mengalibikan supaya kesalahan itu seakan-akan kamu yang buat supaya kamu mendapat ganjaran dari pimpinan, entah dapat marah, entah tidak diberikan posisi ataupun apapun ya, sehingga memuluskan jalan mereka. Banyak sebenarnya Virgo sudah tahu, tetapi karena mau butuh pekerjaan itu ya tetap aja banyak yang tidak ini Virgo ya, tidak respect ke Virgo ya. Padahal Virgo tuh baik loh. Virgo tuh apa ya? Apa kalau dibilang suka menolong ya. Tetapi kadang-kadang juga Virgo tuh gini, kalau dengan orang lain baik pertama-pertama, tapi pada saat orang itu sudah menyakiti Virgo langsung apa ya kalau dibilang, kalau tidak butuh mereka, Virgo kelihatan sekali marahnya. Jadi mungkin mereka tuh berpikir bahwa oh ternyata Virgo nih berdrama. Ada beberapa Virgo yang mereka merasa Virgo tuh hanya drama untuk kebaikan. Padahal sebenarnya Virgo itu betul-betul baik gitu. Ya, macam contoh ada orang kaya Virgo datang ke sana. Ya baik, bantu walaupun dia sudah pernah menyakiti. Tapi ada juga yang orang contohnya miskin. Ya, kamu disakiti, kamu sudah nggak mau dengan mereka lagi. Ya karena mungkin mereka berpikir oh ternyata nih Virgo nih matre ya, padahal sebenarnya ya bukan matre tidak matre, tapi setidaknya apa ya, ya itu sudah dari tadi yang saya bilang, sebenarnya Virgo sudah mau keluar dari orang itu, tapi karena mungkin orang kaya itu adalah bosmu atau punya power, jadi mau tidak mau kamu harus ikut, padahal sebenarnya kamu mau keluar dari circle itu ya. Makanya orang berpikir Virgo ini drama hanya mau dengan orang-orang kaya, padahal itu sebenarnya terpaksa ya, karena situasi dan kondisi, ataupun mungkin kondisinya nanti kalau saya mau pinjam uang kemana kalau saya susah. Nah itu sama seperti orang tua, saya mau kemana kalau ini kan orang tua saya walaupun toksik. Nah ini jadi ya seperti gitu, agak beban agak hilang, agak ini ya, agak apa dibilang agak berat juga ya, apalagi kalau di sini kamu sebagai tulang punggung, ada yang harus kamu kerjakan ya, terus banyak hutang juga saya lihat ya, kondisi lagi mumet, stres. Tetapi pada saat kamu terpuruk mereka nggak ada, termasuk pasanganmu yang mana mau membuatmu harus begini harus begitu, banyak tuntutan sedangkan kamu tidak mampu ya. Jadi kamu ibaratkan mengorbankan cintamu lebih mengorbankan cinta dibandingkan bersama, karena ya mental kamu sudah nggak kuat. Ya, saya lihat di sini pasanganmu nih ini ya, mungkin menuntut kapan kita nikah, ataupun mungkin kondisinya dia sudah tahu kalau kamu nggak punya duit tapi paksa untuk nikah, ataupun mungkin kondisinya dia sudah tahu kamu nggak punya duit tapi paksa untuk kamu harus begini harus begitu ya, kasih saya uang begini ya begini, pokoknya intinya masalah keuangan ya. Dan
ya saya lihat di sini banyak beberapa dari Virgo yang sudah memulai pilihan ya. Makanya tadi saya bilang ada beberapa Virgo malah gegabah mengambil langkah di mana dia berpaling ke orang lain dan akhirnya menambah masalah. Artinya gini, kadang-kadang Virgo itu bukan menyelesaikan masalah langkahmu gitu. Contohnya ya, kamu punya masalah bukan diam, tapi malah saking lugunya Virgo umbar-umbar di sosial media. Jadi orang tahu, ataupun mungkin kamu curhat ke orang ember dan akhirnya berita aibmu tersebar, ataupun juga kamu pergi dengan sahabatmu tapi ujung-ujungnya orang berpikir wah ternyata Virgo ini selingkuh. Nah ini ada beberapa ya, jadi Virgo bingung ya, saya harus berlaku bagaimana, berbuat bagaimana gitu supaya saya tuh dipandang baik gitu sama orang. Kok selalu saya dipandang buruk, hanya keburukan saya yang dilihat ya, sedangkan dari sisi kebaikan saya tidak dilihat. Padahal sebenarnya itu perasaan kamu saja Virgo ya. Baik dan tidaknya, orang suka dan tidaknya itu terserah mereka, nggak usah terlalu dipedulikan ya. Kadang-kadang Virgo juga yang menjadi toksik untuk diri sendiri karena tekanan dari luar. Jadi mungkin ke depan lebih up, lebih enjoy, lebih happy supaya hidupmu jauh lebih baik. Terus tidak gegabah dalam mengambil keputusan, harus bisa lebih tenang, harus bisa lebih memaafkan. Di sini saya lihat banyak tekanan, di mana hati sudah penuh dengan amarah dari masa lalu, tambah lagi amarah dari masa depan, yang mana tinggal meledak aja. Bahkan saya lihat di sini meledaknya ini ada dengan pasanganmu, di mana mungkin kondisinya karena masalahnya kecil aja bisa berpisah. Karena masalah diskomunikasi aja akhirnya berpisah. Macam contoh ya, pasanganmu minta, kita sudah nggak punya duit nih, kan tadi saya bilang masalah duit ya, terus mungkin dia mau bertukar perpikiran, tapi karena masalahmu sudah banyak dalam hati, masalah dari mungkin keluarga, masa lalu, kerjaan ini, tapi akhirnya ke pasangan dan akhirnya ada yang berpisah padahal cuma masalah kecil. Karena apa ya, masalah Virgo di dalam tuh udah besar, udah memuncak gitu, kayak ibaratkan kalau dibilang gunung meletus sudah panasnya luar biasa, di bawah tinggal pas pasanganmu berbuat salah sedikit aja langsung buyar, langsung meledaknya ke siapa? Ke pasangan. Akhirnya mengorbankan cintamu dengan pasanganmu, atau bahkan mengorbankan rumah tanggamu karena kesalahanmu. Seakan-akan ya itu Virgo mau kemana lagi kalau ke pasangan, tapi pasangan juga pas ribut dengan kamu dan ya sudah. Saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin kondisinya ada ribut-ribut dan mungkin ada kontak fisik, ataupun mungkin penghinaan, ataupun apapun, amarah, sehingga mau tidak mau bubar ya. Padahal sebenarnya dia mau yang terbaik ya, maksudnya mau yang terbaik ini dalam tanda kutip, mungkin tukar pikiran, cuman karena mungkin ngegas jadi Virgo pikirnya marah, padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya di sini banyak yang menyayangi Virgo juga ya, tapi terkadang Virgo mau marahi orang-orang yang sebenarnya sayang sama Virgo. Ini saya lihat ya, ada beberapa contohnya pasanganmu juga ya, walaupun mungkin dia ngegas, cerewet, tapi dia maksudnya baik kan. Tapi akhirnya karena ada masalah, kamu nggak bisa marah bosmu, kamu nggak bisa marah, artinya ada kekecewaan lah, tetapi malah kamu ke pasangan yang mana dia tidak tahu apa-apa ya, mungkin dia punya kesalahan cuman 1%, tetapi akhirnya 1% ini kena dampak dari 99% yang kamu pendam itu. Wah, Virgo jangan menindas orang yang lemah juga. Ya, saya lihat memang tekanan Virgo banyak ya, tetapi ini masalah keuangan, masalah kerjaan, gosip-gosip. Ya, mungkin dari keluarga juga, ini salah satu faktor juga, keluarga tidak mendukung Virgo. Seakan-akan Virgo itu kayak macam bukan dicemooh juga, tapi ya bahan pembicaraan aja kalau Virgo kurang, Virgo ini, Virgo itu ya. Sebenarnya tekanan mental juga Virgo dari lahir ya. Ada beberapa yang saya lihat di sini mungkin mau digugurkan ya, sehingga itu ada salah satu yang merasa tidak ada penerimaan dalam diri. Itu kalau kita bicara psikologis itu kan dari lahir, dari kandungan itu kan kita udah membentuk mental kita di dalam. Bagaimana ibu kita, apakah ibu kita waktu hamil sedih, berarti kita bisa cengeng atau sensitif, ataukah bahagia, berarti kita penuh dengan keceriaan energi positif. Jadi, makanya kalau kamu punya istri ya, disayang, karena apa? Kasihan mental dari anak nanti kalau seandainya dia terlalu sedih.
gitu. Tidak apa-apa kalau terlalu bahagia, nggak jadi masalah. Tapi kalau sedihnya ini yang kasihan ya, anakmu bisa merasakan. Apalagi kalau dibilang mau digugurkan, ini karena ada beberapa seperti gitu, mau digugurkan tapi ternyata nggak jadi ya. Jadi akhirnya dia merasa, wah ternyata saya ditolak. Ada beberapa. Jadi ada luka batin yang harus sebenarnya Virgo saya lihat di sini sembuhkan dulu, supaya dari diri sendiri itulah eh, kalau dibilang dalang dari masalah-masalah yang ada. Dalam artian gini, kita itu memancing energi negatif, kita dalam diri kita tuh ada energi negatif yang tadi saya bilang penolakan ataupun apapun, sehingga memancing energi negatif lainnya masuk dalam hidup kita. Mungkin ke depan kamu harus memperbaiki luka batinmu dulu supaya kamu bisa membuang semua sampah-sampah dalam hatimu, dan bisa menerima energi-energi positif lagi. Ya, karena begitu Virgo tuh memendam, ya seakan-akan saya nggak bisa apa-apa, jadi saya pendam aja, saya diam aja, padahal sebenarnya harus dilepaskan, harus bisa memaafkan. Kadang-kadang memaafkan di mulut aja, di hati tidak. Nah ini ke depan kamu harus bisa memaafkan sepenuh hati, supaya hidupmu penuh dengan aura positif. Setelah kamu positif, hidupmu jauh lebih baik, kesehatan, hubungan, semua itu akan baik. Kenapa hidupmu mumet begini ya, ruwet begini ya? Karena kamu nggak pede, kamu masih menyimpan rasa amarah di orang lain, dan akhirnya amarah itu menjadi pemancing buat amarah-amarah atau kesialan-kesialan ataupun yang negatif-negatif lainnya masuk dalam hidupmu. Seperti gitu ya Virgo. Jadi ada beberapa ya, saya lihat di sini 50% toksik dari luar, 50% toksik dari dalam diri Virgo sendiri. Ya, kalau kita bicara persennya ya. Jadi kalau dari luar itu ya biar aja orang mau bicara apa, terserah aja, kita nggak perlu peduli. Terkadang kamu terlalu memperdulikan kata orang, sehingga akhirnya dirimu korban. Padahal sebenarnya kata orang ya biasa aja. Kita bisa berpendapat, kita bisa berbicara ya. Kita kan demokratis. Kamu pun bisa sama menilai orang kan, bisa sesuka hatimu ya. Ya begitu aja, biarin aja. Selama kamu tahu bahwa itu tidak baik ya biarin aja gitu. Jadi seperti gitu ya Virgo ya, harus bisa lebih menguasai diri dulu. Kamu obati dirimu dulu supaya kamu bisa membantu orang lain. Kamu bahagiakan dirimu dulu supaya bisa membahagiakan orang lain. Selama kamu tidak membahagiakan dirimu dan kamu berusaha untuk membahagiakan orang lain, jaminkan orang lain itu tidak akan bahagia walaupun kamu sudah berusaha sebagaimanapun. Ya. Hanya ada kekecewaan. Kenapa? Karena energinya tercas ke mereka. Energi sakit hati, kekecewaan. Jadi mereka, walaupun kamu sudah 100% memberikan kebahagiaan untuknya, mereka cuma rasa 50% atau bahkan cuma 20%. Nah itu, jadi sekarang lebih fokus pada diri sendiri, lebih memaafkan diri sendiri, bahagiakan diri sendiri supaya hidupmu jauh lebih baik. Banyak pemaafan untuk dirimu dan orang lain supaya hidupmu jauh lebih tenang di hari esok ya. Oke, itu yang saya lihat ya. Banyak sekali orang-orang terkoneksi dengan Virgo yang toksik, bahkan Virgo sendiri yang toksik untuk dirinya karena terlalu sensitif ya. Ya, semoga ke depan hidupmu lebih baik Virgo ya. Jangan pernah terlalu banyak memasuk bahasa-bahasa negatif dalam hati. Lupakan aja orang-orang yang cibir. Harus kamu buktikan bahwa oke, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ucapkan hari ini, saya akan bantah itu di hari depan. Dimana contohnya dia bilang kamu miskin nih, contoh ya, ada yang bilang Virgo miskin, ya sudah, oke, terima kasih, hari ini saya miskin, tapi ingat besok saya akan bantah, saya akan berusaha supaya besok saya akan jauh lebih baik. Miskin ini yang punya mobil, miskin ini yang mempunyai rumah, miskin ini yang bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nah itu harus begitu. Karena yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu, yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu, yang bisa membuatmu berjaya adalah dirimu sendiri, bukan orang lain ya. Oke, seperti gitu, harus lebih positif ya. Dan untuk koneksi di sini zodiak ya, orang-orang yang terkoneksi dengan Virgo yang toksik ya, entah tadi saya bilang entah diri sendiri Virgo ataupun apapun, kita lihat ya dari zodiaknya ada Taurus sesama Virgo tuh ya, kamu sendiri menjadi toksik untuk dirimu sendiri karena energi negatif atau pikiran-pikiran negatif yang kamu simpan ya. Libra, Scorpio, ada juga Sagittarius, Capricorn ya, mungkin ini sahabatmu, saudara ya. Aries, Taurus, Leo, dan Gemini. Dari inisial ada huruf D, M, J, ada R, K, F, Y, T, S, L, F, D, H, ada I, M, J, W, Y,
K dan U ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Virgo ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Isya Tarot dan Isya Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.